Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu usaha mikro kecil menengah yang mana beranggotakan Westi Ramadhani dan Anggi Eka Putri. Oke, di sini ada 4 topik pembahasan, yang mana pertama yaitu pengertian UMKM, sejarah UMKM, ciri UMKM, dan gambaran umum UMKM. Di sini, materi pertamanya yaitu pengertian UMKM. Pengertian UMKM yaitu sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian UMKM yang pertama terbagi atas 3, yaitu usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau juga bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang. Dan yang terakhir yaitu usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh orang perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Peraturan mengenai UMKM sudah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di sini, menurut para ahli, yaitu Rujito, mengungkapkan bahwa UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Sejarah UMKM. Nah, pada tahun 1997, krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan parah. Maksudnya di sini yaitu krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun. Ketika krisis ekonomi menerpa dunia, otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1998. Hanya sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang mampu tetap berdiri kokoh. Pada tahun 1998, hanya sektor UMKM lah yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi. Jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya terus bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Dan UMKM berkembang sebanyak 5.534.5.092 unit atau sebesar 99,99%. Nah, pada tahun 2015, tuntutan MEA bahwa UMKM harus meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks sehingga mampu bersaing. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. Nah,
Kelemahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator, yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan, antara lain kurangnya permodalan, baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Di samping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas. Kekhawatiran ini dilandasi bahwa Indonesia akan menghadapi MEA dan pasar bebas. Ketika itu terlaksanakan, tuntutannya adalah UMKM harus mampu bersaing. Harapan pemerintah ketika pelaksanaan Masyarakat Economy Association of Southeast Asian Nation yang dimulai pada akhir tahun 2015, perlu dilakukan persiapan secara terintegrasi dan komprehensif agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional. Itu ciri-ciri UMKM. Yang pertama yaitu ciri-ciri usaha menengah. Ciri-ciri usaha menengah yang pertama yaitu memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern, adanya pembagian tugas yang jelas antara bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Yang kedua yaitu pernah melakukan administrasi keuangan dengan cara menerapkan sistem akuntansi secara teratur. Hal ini akan mempermudah pihak tertentu dalam melakukan pemeriksaan dan juga penilaian. Yang ketiga yaitu memberikan jaminan sosial kepada para pekerja seperti jam sostek, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Yang keempat, telah mengurus segala persyaratan legalitas seperti izin tetangga, izin usaha, NPWP, izin tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ciri-ciri usaha kecil. Ciri-ciri usaha kecil yang pertama, tidak mempunyai sistem pembukuan. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha kecil tidak dapat atau sulit mendapat bantuan kredit dari perbankan. Yang kedua yaitu sulit untuk dalam meningkatkan atau juga memperbesar skala usahanya. Hal tersebut terjadi disebabkan karena biasanya teknologi yang digunakan memiliki sifat semi-modern. Bahkan juga ada yang mengerjakan usaha kecil dengan cara tradisional atau tanpa teknologi. Yang ketiga yaitu tidak terlibat dalam aktivitas atau kegiatan ekspor-impor. Yang keempat, modal yang dimilikinya jumlahnya terbatas. Yang kelima, pemilik usaha kecil tidak dapat membayar gaji pegawai dalam jumlah besar. Yang keenam, biaya produksi per unit lebih tinggi disebabkan karena pemilik usaha kecil ini tidak mendapatkan diskon pembelian seperti yang didapat dari perusahaan besar. Yang ketujuh yaitu jenis produk yang dijual juga tidak banyak. Apabila produk baru mereka tidak laku di pasaran atau juga produk lamanya itu ketinggalan zaman, usaha kecil tersebut bisa saja mengalami kebangkrutan. Dan yang terakhir yaitu kurang dapat dipercaya oleh masyarakat. Usaha kecil tersebut harus berusaha dan juga memberikan bukti saat menawarkan produk baru. Disebabkan apabila reputasinya dulu itu kurang, akan diperhitungkan oleh masyarakat. Masyarakat akan cenderung menerima serta juga menyukai produk dari perusahaan besar dikarenakan sudah memiliki namanya, sudah dikenal banyak orang. Yang terakhir yaitu ciri-ciri usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro yang pertama, jenis barang yang dijual tidak selalu tetap atau sama, artinya dapat berubah kapanpun. Yang kedua yaitu tempat usahanya tidak menetap, artinya dapat berpindah tempat sewaktu-waktu. Yang ketiga, belum pernah melakukan dalam hal administrasi keuangan, serta juga menggabungkan kekayaan keluarga dengan keuangan usahanya. Yang keempat yaitu tetap dapat berkembang meski negara mengalami krisis ekonomi. Yang kelima, tidak sensitif terhadap suku bunga. Yang keenam, pemilik usaha mikro ini biasanya jujur serta ulet dan juga mau untuk dibimbing apabila menerima pendekatan yang tepat. Yang ketujuh, sulit untuk mendapatkan bantuan kredit dari perbankan. Yang kedelapan, tenaga kerja yang dimiliki tidak banyak, sekitar 1-5 orang saja, termasuk juga anggota keluarganya. Yang kesembilan, usahanya juga relatif kecil. Yang kesepuluh, lokasi usaha itu berada di lingkungan rumah. Yang 11, jarang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas ekspor-impor. Dan yang terakhir yaitu
Manajemen usaha yang dilakukan sendiri dengan cara sederhana. Klasifikasi UMKM. Penjelasan di bawah ini merupakan klasifikasi dari UMKM. Yang pertama yaitu livelihood activities, atau artinya lapangan kerja baru. Dalam menjalankan UMKM, ini tentunya akan menghasilkan suatu lapangan pekerjaan yang baru. Lapangan pekerjaan yang baru itu memiliki manfaat, yakni untuk mengurangi dampak pengangguran dan juga menambah penghasilan masyarakat yang belum mempunyai penghasilan atau pendapatan. Yang kedua yaitu micro enterprise. Maksudnya di sini yaitu sifat kewirausahaan. UMKM ini dapat menimbulkan sifat kewirausahaan. Sifat kewirausahaan tersebut penting supaya masyarakat tidak selamanya terpengaruh pada statement menjadi pegawai atau juga karyawan sepanjang hidupnya. Yang ketiga yaitu small dynamic enterprise. Artinya yaitu jiwa entrepreneurship. Setelah memiliki sifat kewirausahaan, langkah seterusnya itu diharapkan mampu memiliki jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship ini perlu dimiliki seseorang jika ia ingin meraih suatu kesuksesan. Dan yang terakhir yaitu fast moving enterprise. Artinya, motivasi menjadi usaha besar. Pelaku UMKM yang sudah membuka lapangan kerja baru itu memiliki sifat kewirausahaan, membangun jiwa entrepreneurship-nya, kemudian akan terbentuk dengan sendirinya untuk bisa memiliki sebuah usaha besar untuk dapat membangun perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu gambaran dari UMKM. Di sini kami membagi gambaran dari UMKM itu ke dalam 7 sektor. Di antaranya sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, sektor perikanan, serta dari sektor jasa. Nah, yang pertama, gambaran UMKM dari sektor perdagangan. Sektor perdagangan ini secara general dia terbagi menjadi dua, yaitu perdagangan umum dan perdagangan sebagai distributor atau penyalur. Perdagangan secara umum ini contohnya yaitu perdagangan sembilan bahan pokok, perdagangan kelontong, perdagangan bahan bangunan, perdagangan peralatan elektronika, serta perdagangan hasil bumi. Yang kedua, dari sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan ini adalah kegiatan untuk mengubah barang dasar secara mekanis, secara kimia, atau dengan menggunakan tangan sendiri sehingga menjadi barang jadi. Atau bisa juga kita mengubah barang jadi menjadi barang yang mutunya lebih tinggi. Termasuk di sini contoh dari sektor ini adalah pekerjaan perakitan atau yang sering kita kenal dengan sebutan assembling. Selanjutnya yaitu gambaran UMKM dari sektor pertanian. Nah, dari sektor pertanian kegiatannya meliputi seperti pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Kemudian juga termasuk ke dalam sektor pertanian ini seperti tanaman perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang keempat yaitu gambaran dari sektor perkebunan. Nah, sektor perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada media tanah dalam ekosistem yang sesuai, serta kegiatan untuk mengelola dan memasarkan barang hasil tanamannya dengan menggunakan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Fungsi dari sektor perkebunan ini secara ekologi adalah untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung, serta secara sosial berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian dari sektor peternakan. Sektor peternakan ini adalah kegiatan untuk mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan tersebut. Bisnis peternakan dapat berupa pembibitan, pegemukan, atau pengembangbiakan hewan ternak. Nah, berdasarkan skalanya, peternakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu peternakan dengan skala besar seperti peternakan sapi, kerbau, sapi perah, dan berskala kecil
seperti peternakan domba, kambing, babi, peternakan kelinci, ayam, itik, dan peternakan lebah madu. Kemudian gambaran UMKM dari sektor perikanan. Nah, bisnis perikanan adalah semua kegiatan perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan, seperti kegiatan penetasan, pembibitan, dan pembesaran ikan. Kemudian juga termasuk kegiatan untuk menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengaletkan ikan. Nah, yang terakhir dari sektor jasa. Dari sektor jasa merupakan alternatif bagi wirausaha yang ingin terjun ke dunia wirausaha yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya yaitu jasa ekspedisi pengiriman, jasa desain, atau jasa fotografi. Baiklah teman-teman, dari penyampaian kami tadi, kesimpulannya yaitu kami mengangkat yaitu perspektif kelebihan UMKM dan perspektif kekurangan dari UMKM. Kelebihan dari UMKM, di sini kami mengangkat 3 kelebihan dari UMKM. Yang pertama, pemilik usaha itu dia bebas dalam bertindak dan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pemilik umumnya memiliki peran yang penting dan turun tangan langsung dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, usaha yang dijalankan itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, yang kedua dari perspektif kekurangan UMKM. Di sini kami juga mengangkat kurang lebih 3 kekurangan dari UMKM. Yang pertama, sulit untuk mengembangkan usaha karena jumlah modal yang terbatas. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan karyawan karena jumlah gaji yang ditawarkan tidak terlalu besar. Yang ketiga, biasanya lemah dalam spesialisasi. Pemilik usaha UMKM tidak berjualan barang secara tetap. Artinya, mereka dapat saja menjual barang yang berbeda di waktu yang bersamaan. Oke teman-teman, itulah penyampaian dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.